Selamat pagi anak-anak sekalian, salam jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan materi kelas 10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi bab 2, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga anak-anak sekalian tetap semangat dalam mendengarkan penjelasan saya pada materi ini. Berikut kita lihat kompetensi inti. Silakan dilihat kompetensi intinya. Kita lanjut saja. Berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah peserta didik atau siswa mengikuti proses pembelajaran ini. Siswa diharapkan dapat mendefinisikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Pada kesempatan ini, saya hanya menjelaskan materi subbab yang pertama tentang wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, tujuan pembelajarannya itu tadi bahwa siswa diharapkan dapat mengetahui tentang wilayah negara. Baik anak-anak sekalian, pada materi ini ada 4 subbab yang hendak kita pelajari. Yang pertama, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Yang ketiga, sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari pada materi bab 2 ini. Kita akan masuk pada materi yang pertama, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi tujuan pembelajarannya itu saya sudah sampaikan di awal. Baik anak-anak sekalian, cinta tanah air, membela negara, dan mempertahankan wilayah negara merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Di sini kita punya kewajiban sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini untuk membela negara kita dan juga mempertahankan wilayah negara kita. Tentu kita mempertahankannya dengan profesi kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah peta negara Indonesia yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan negara kita. Jadi ini adalah peta negara Indonesia di mana ada pulau-pulau terbesar dan juga ada pulau-pulau terkecil, kurang lebih 17.508 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi ini perlu kita jaga atau perlu kita pertahankan. Berikut kita lihat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian wilayah negara. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, di mana didefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah, daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, definisi ini juga sudah tercantum juga dalam pasal 25A, di mana negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini adalah perincian dari pasal 25. Berikut bentuk wilayah negara Indonesia. Berdasarkan teorinya yang termasuk divided or separated, yaitu negara terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain, atau negara yang wilayah yang dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan daratannya dan juga oleh perairan lautnya. Jadi dalam teori ini bahwa bentuk wilayah itu ada wilayah perairan dan juga daratan dan juga ada wilayah udara. Berikut kita lihat ruang lingkup wilayah negara. Ruang lingkup wilayah negara terdiri atas 3 dimensi. Yang pertama wilayah daratan atau land territory. Yang kedua wilayah perairan atau water territory. Yang ketiga wilayah udara atau air territory. Jadi wilayah daratan termasuk di dalamnya, di mana bagian daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Jadi ini ruang lingkup wilayah negara. Berikut kita lihat wilayah perairan. Menurut Traktat Multilateral yang diselenggarakan pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, batas lautan Indonesia ditentukan berdasarkan yang pertama, ketentuan batas laut teritorial. Itu adalah negara dibagi dalam 12 mil atau laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai luar. Jadi di sini bahwa sudah ada kesepakatan juga dalam deklarasi di Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana dalam deklarasi di Juanda ini bahwa ada kesepakatan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi di sini dalam garis atau dalam batas teritorial 12 mil itu bahwa masih dalam daerah kekuasaannya Indonesia, yaitu landasan teritorialnya. Yang kedua, ada juga ketentuan batas zona bersebelahan adalah 12 mil atau 24 mil di luar teritorial. Yang ketiga, landasan kontinen atau landasan benua. Landasan kontinen ini adalah landasan yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Jadi diukur dari batas luar wilayah laut teritorial sampai kedalaman 200 mil atau di luar batas itu sampai di mana kedalaman perairan yang melekat, juga memperkenankan eksploitasi sumber daya alam dan wilayah hingga jarak 200 mil nautika dari garis dasar laut teritorial. Dan juga jika dalam landasan kontinen ada kedua negara yang landasan kontinennya sama atau berdekatan, maka kedua negara itu harus mempunyai kesepakatan dalam hal ini
mengelola sumber daya alam yang ada pada perairan tersebut. Ya, jadi itu dalam landasan kontinen atau landasan benua. Yang terakhir, ketentuan batas zona ekonomi eksklusif atau landasan ZEE. Itu diukur dari pantai sejauh 200 mil. Jadi landasan ekonomi eksklusif ini di mana Indonesia juga diberikan kesempatan dalam hal ini dapat mengelola sumber daya alam. Dapat mengelola sumber daya alam di mana di dalamnya tanpa mengganggu jalur lalu lintas damai di wilayah tersebut. Di sini pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal ini untuk melestarikan dan juga melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Ya, jadi itu adalah wilayah perairannya. Ini gambar ya, ini adalah gambar penjelasan mengenai batas wilayah laut Indonesia, baik itu landasan teritorial, landasan kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Jadi ini gambarnya. Jadi landasan teritorial itu ditarik dari garis pantai, tarik ke dalam sampai 12 mil. Lalu yang kedua, landasan kontinen ditarik dari dasar laut, garis dasar laut, ditarik ke dalam sampai 200 mil. Lalu yang terakhir, zona ekonomi eksklusif, yaitu ditarik juga dari garis luar sampai 200 mil. Yaitu penjelasannya. Yang berikut, wilayah dasar laut. Negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah milik atau hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Dan ini sudah tercantum juga dalam pasal 33 ayat 3. Berikut wilayah ruang udara, terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Berikut perbatasan wilayah negara. Batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri atas daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Perbatasan juga merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara, yaitu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Ada juga batas wilayah Indonesia, di mana batas-batas ini ditentukan dengan memperkenalkan kaidah hukum internasional dan juga perjanjian internasional. Jadi di sini negara Indonesia juga bersebelahan atau bertetangga dengan 10 negara, dan batas tersebut juga ada pada 92 pulau terluar. Ini perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Ya, ini ada petanya, ada negara Australia, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Vietnam. Ya, jadi itu adalah negara-negara ya. Silakan lihat peta ini. Berikut kita lihat batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur, tepatnya di sebelah Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia bagian utara juga berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan dengan India. 2 pulau yang berbatasan dengan India, yakni Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia di bagian timur berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik.
Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, Fili dan Sandaun. Yang terakhir, batas wilayah Indonesia di bagian selatan langsung batas darat dengan negara Timor Leste atau perairan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Ya, jadi ini adalah batas-batas perairan Indonesia dan juga batas-batas wilayah daratan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Baik, terima kasih anak-anak sekalian.